Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, senang sekali loh hari ini Kak Indah bisa menemani kalian lagi bersidang anak-anak. Pasti kalian sukacita semua ya. Nah adik-adik, hari ini ada yang istimewa. Kak Indah mau kenalin sama adik-adik teman baru yang mau nemenin Kak Indah untuk memimpin sidang anak-anak hari ini. Namanya siapa ya? Yuk kita coba panggil dan tanya namanya. Halo Kak, namanya siapa? Halo Kakak Indah, halo adik-adik. Perkenalin nih, nama aku Ayu. Nah, aku akan menemani adik-adik semua bersama Kak Indah dalam sidang anak-anak hari ini. Yeay, seneng ya pastinya ya dapat teman baru ya adik-adik ya. Nah, Kak Ayu sama Kak Indah hari ini mau ngajak adik-adik latih roh nih Kak Ayu. Seru nama Tuhan, berdoa juga berkidung. Sebelum mulai sidang kita mau menyeru nama Tuhan sama-sama. Kak Ayu mau pimpin seru nama Tuhan nggak Kak Ayu? 3 kali? Wah, boleh banget Kak Indah. Nah, adik-adik, mari kita menyeru nama Tuhan ya 3 kali. Amin. Amin. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik pasti di rumah seru nama Tuhannya juga sungguh-sungguh loh Kak Ayu seperti kita. Nah, sekarang kita mau berdoa sebelum kita bersidang supaya Tuhan bisa menjaga dan memberkati kita semua. Oke adik-adik, dengan sikap yang tepat, adik-adik lipat tangan, pejamkan mata, tunduk kepala. Kita doa semua ya, adik-adik yang di rumah ikutin Kak Indah berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, hari ini kami bisa kembali bersama-sama bersidang anak-anak. Tuhan berkati sidang kami hari ini. Kami bisa dengan penuh sukacita berseru nama Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, kita udah berdoa Kak Ayu, tadi udah seru nama Tuhan, sekarang kita mau ngapain Kak Ayu? Wah, hari ini kita mau memuji Tuhan ya adik-adik dengan lagu yang baru ya Kak Indah ya. Betul, lagunya sukacita dan semangat ya Kak Ayu ya. Dan lagunya tuh nggak panjang, jadi adik-adik mungkin baru, jadi adik-adik tidak apa-apa dengerin dulu ya Kak Ayu ya. Kita akan ajak adik-adik menyanyi 2 kali tanpa gerakan. Setelah itu adik-adik ikutin kita akan mengajarkan adik-adik gerakannya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagunya kan gampang sekali ya Kak Ayu ya, pendek dan mudah dihafal. Jadi kalau adik-adik sudah hafal lagunya, sekarang kita nyanyi pakai gerakan ya Kak Ayu ya. Ayu udah hafal gerakannya? Sudah dong. Sudah, bagus sekali. Nah sekarang adik-adik kita mau nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Yuk kita belajar sama-sama. Hebat, hebat yang
adik-adik, sukacita sekali ya. Tadi kita sudah menyeru nama Tuhan, juga sudah berdoa, kita juga sudah berkidung bersama-sama. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan Kak Keisha bercerita, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik di rumah, ambil sikap doa yang tepat, lipat tangan dan tutup matanya. Kak Keisha pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, jagalah telinga kami, menjadi telinga yang mendengarkan dengan baik-baik. Jaga juga sikap kami menjadi sikap yang tenang, sehingga ya Tuhan, melalui cerita yang disampaikan, kami menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Amin. Adik-adik, kali ini Kak Keisha akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Aku Harus Berbakti Kepada Tuhan Saja. Nah, cerita kali ini akan mengisahkan 3 orang raja yang awalnya mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi kemudian mereka tidak lagi berbakti kepada Tuhan. Raja yang pertama adalah Raja Yoas. Nah, Raja Yoas ini ketika baru berusia 7 tahun, ia sudah dinobatkan untuk menjadi Raja Yehuda. Dan di bawah bimbingan Imam Yoyada, Raja Yoas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan ia berbakti kepada Tuhan. Bahkan ia membuat peti yang besar yang diletakkan di depan bait suci. Ia juga memerintahkan agar setiap orang membawa ke hadapan Tuhan sejumlah uang yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Musa. Nah, adik-adik, uang yang dikumpulkan itu pun dipakai oleh Raja Yoas untuk memperbaiki bait suci dan membuat perkakas-perkakas dalam bait suci. Tetapi adik-adik, ketika Imam Yoyada sudah tua dan mati, Raja Yoas mulai tidak berbakti lagi kepada Tuhan. Ia mulai menyembah patung-patung. Melihat itu, Tuhan mengutus banyak sekali nabi untuk memperingatkan Raja Yoas. Tetapi Raja Yoas tidak mendengarkan. Ia bahkan membunuh Zakaria, anak dari Imam Yoyada, karena Zakaria menegurnya dengan keras. Melihat ini adik-adik, akhirnya Tuhan menyerahkan Raja Yoas ke dalam tangan tentara Aram, sehingga Raja Yoas mati dengan mengenaskan. Setelah Raja Yoas mati, anaknya yaitu Amasya menggantikannya sebagai raja. Nah, di awal pemerintahan Raja Amasya ini, ia membawa seluruh rakyat untuk kembali menyembah kepada Tuhan dan meninggalkan patung-patung. Ia juga mengumpulkan 100 talenta perak untuk menyewa tentara Israel. Tetapi ada seorang nabi Tuhan berkata kepada Raja Amasya, dikatakan, jangan biarkan tentara Israel bergabung karena Tuhan tidak memberkati Israel. Lalu Raja Amasya berkata, bagaimana dengan uang yang telah kubayarkan kepada mereka? Akhirnya Nabi Tuhan itu berkata, Tuhan dapat memberi lebih daripada itu. Akhirnya Raja Amasya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan itu. Ia memulangkan tentara sewaannya itu. Nah, karena Amasya taat kepada perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, akhirnya Tuhan membuat ia berhasil. Ia berhasil memukul kalah 10.000 tentara Bani Seir. Nah, tapi adik-adik, setelah pulang dari peperangan melawan Bani Seir, ternyata Raja Amasya ini membawa pulang patung-patung dan mendirikannya di kotanya. Karena sikap Raja Amasya yang seperti itu, maka bangkitlah amarah Tuhan. Ia mengutus seorang nabi untuk berbicara kepada Raja Amasya untuk mengingatkan Raja Amasya. Tetapi ketika Raja Amasya diingatkan oleh seorang nabi Tuhan, Raja Amasya malah memberontak. Dia malah berkata, siapa engkau? Kenapa engkau berbicara kepadaku? Memangnya engkau penasehat raja? Diamlah. Oh adik-adik, karena Raja Amasya yang tidak lagi taat dan berbakti kepada Tuhan, Tuhan pun menyerahkan Raja Amasya ke dalam tangan musuhnya.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat kisah dari Raja Uzia. Raja Uzia adalah anak dari Raja Amasya. Raja Uzia ini sangat berbakti kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Dia menang terhadap orang-orang Filistin, orang-orang Arab, juga orang-orang Yunim. Dia terus-menerus menang. Nah, bahkan raja-raja memberikan upeti kepada Raja Uzia, sehingga Raja Uzia menjadi kaya. Dia memiliki banyak ternak, banyak perkebunan anggur, namanya juga masyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Tapi sayang sekali adik-adik, ketika Tuhan sudah memberikan segala kecukupan kepada Raja Uzia menjadi sombong. Dia masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Nah, melihat itu, Imam Azaria juga 80 imam Tuhan yang lainnya menegur Raja Uzia. Mereka berkata, "Hai Uzia, kenapa engkau membakar ukupan?" Karena yang layak membakar ukupan adalah imam-imam keturunan Harun. Nah, adik-adik, setelah Imam Azaria juga ke-80 imam Tuhan lainnya menegur Raja Uzia pun menjadi marah. Akhirnya di saat Raja Uzia sedang marah-marahnya, ada kusta yang timbul di dahinya. Kusta itu apa sih adik-adik? Kusta itu adalah penyakit di mana daging membusuk. Nah, pada zaman dahulu penyakit kusta, ketika ada orang yang terkena penyakit kusta, mereka diasingkan karena penyakit kusta bisa menular. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi pada Raja Uzia. Dia terkena penyakit kusta sampai pada hari matinya, dan ia berada di rumah pengasingan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bagaimana Raja Yoas, Raja Amasya, juga Raja Uzia, mereka awalnya berbakti kepada Tuhan, tetapi ketika mereka berubah tidak lagi berbakti kepada Tuhan, ada satu akibat yang mereka alami. Nah, adik-adik, mungkin hari ini Tuhan tidak akan memberikan hukuman yang semengerikan itu, tapi adik-adik kita perlu belajar dari kisah raja-raja tadi ya, bahwa kita jangan hari ini berbakti, besok enggak, berbakti lagi, enggak lagi. Tetapi kita harus terus berbakti kepada Tuhan, juga kepada orang tua, kepada adik kakak kita. Nah, misalnya ada orang tua, papa mama ingetin ayo makan atau berhenti main game, ayo belajar. Kita perlu belajar berbakti kepada apa yang dikatakan orang tua. Nah, adik-adik, karena ketika kita berbakti sama seperti Raja Uzia, ketika dia berbakti kepada Tuhan, Tuhan memberikan Raja Uzia banyak hal, ternak, perkebunan, juga namanya juga diagungkan di tempat-tempat lain. Nah, tapi sayangnya Raja Uzia dia tidak berbakti sampai akhir. Kita jangan sedemikian adik-adik. Kita harus terus berbakti sampai akhir, sampai berbakti bukan lagi harus diingatkan kamu harus berbakti, kamu gak boleh gitu sama orang tua, tetapi kita harus berbakti karena kita tahu kita anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya berbakti kepada Tuhan, tapi juga berbakti kepada orang tua, kepada imam-imam, nabi utusan Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita Kak Kesya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tanya adik-adik atas firman Tuhan pada hari ini. Ya, tadi mau cerita yang sudah disampaikan, kita juga tahu ya bahwa hanya Tuhan Allah yang boleh disembah. Ya, kita harus berbakti dan juga taat kepada perintah Tuhan. Ya, tadi adik-adik ya juga di dalam cerita ada 3 orang raja Israel. Siapa tadi? Raja Yoas, Raja Amazia, dan Raja Uzia. Ya, bagaimana mereka ini awalnya juga berbakti dan taat kepada Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberkati mereka, membuat mereka berhasil, mereka justru menjadi sombong, tidak mau lagi taat, tidak mau lagi berbakti kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan juga menghukum mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak boleh ya seperti itu. Bagaimanapun situasi kita ya, mau baik mau buruk, kita harus selalu setia, berbakti dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, supaya kita ini tetap ingat nih cerita pada hari ini ya, bagaimana kita perlu terus mengikuti Tuhan, bagaimana kita terus berpegang pada perintahnya. Kita akan hafal ayat. Adik-adik boleh diambil dulu nih Alkitabnya, kemudian dibuka di Perjanjian Lama di Kitab Ulangan pasal 13 ayat 4a. Di mana adik-adik? Ulangan pasal 13 ayat 4a.
Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Ulangan pasal 13 ayat 4a. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ulangan pasal 13 ayat 4a. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Amin. Nah, puji Tuhan ya adik-adik. Jadi kita kan sudah hafal ayat, dan kita sudah berkidung, dan juga sudah mendengarkan firman ya. Kita bisa ini juga nih, sekarang kita akan menutup sidang kita di dalam doa. Ya, tetapi jangan lupa ya adik-adik, tadi ayatnya dihafalkan ya. Bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membantu adik-adik menghafalkan ayat. Nah, adik-adik, karena kita akan tutup di dalam doa, kita juga harus ambil sikap doa yang baik. Seru nama Tuhan dulu 3 kali, setelah itu ikutin kami ya berdoa. Kita seru nama Tuhan ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sidang anak-anak pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepadamu, selalu taat kepada setiap perintah-Mu. Kami juga mau terus bertumbuh menjadi anak yang cinta akan diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sidang kita sampai di sini. Jangan lupa minggu depan juga ada sidang anak-anak. Sampai ketemu lagi di sidang anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.